Setelah banyaknya fitnah dan juga berbagai jenis sudah pernah antum rasain. Di dalam penjara pernah juga gitu. Dari pernah sasaran tembakan peluru pernah juga. Eh, Fitnah-fitnah berbagai jenis udah menimpa antum juga, ibaratnya kayak semacam ya jenisnya apa saja udah pernah, tapi ternyata nggak bikin antum sedih. Orang mungkin bingung nih, cara bikin kena mentalnya apa ini kan gitu. Tapi pernah nggak sepanjang perjalanan dakwah ini momen tersedih antum tuh kapan? Suka duka itu sunatullah. Ya. Iya, siapapun manusianya, bahkan sampai seorang nabi pun ada saatnya Ya. suka, ada saatnya duka. Mm-mm. Ya sama lah. Ya. Kita semua manusia punya rasa suka duka. Ada saatnya kita suka, kita senang, kita bahagia, kita gembira. Ada juga saatnya kita duka. Nah, yang penting kan bagi seorang mukmin, bagaimana suka duka itu dikelola sedemikian rupa sehingga semuanya tetap menjadi kebaikan buat dia. Kan Nabi yang mengatakan dalam hadis, kata Nabi, ajaban li amril mukmin. Kata Nabi, ajaib urusannya orang yang beriman. Kata Nabi, ajaib, dan gak ada yang punya kondisi seperti ini kecuali orang yang beriman, kata Nabi. Apa kata Nabi? In asobathu sarra, kata Nabi, in asobathu sarra syakara, wa in asobathu darra sabara. Jadi ajaibnya itu orang yang beriman itu manakala dia dapat kesenangan, dia bersyukur. Manakala dia dapat kesulitan, dia bersabar. Kata Nabi, itu urusan orang beriman ya begitu. Nah, jadi suka duka bagi seorang mukmin, apalagi yang berjuang dalam menegakkan dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, jihad, suka duka itu udah menjadi langganan dia. Tinggal bagaimana dia memanage suka duka tersebut. Lagi suka bersyukur, lagi duka bersabar. Oh. Nah, jadi ada sedihnya, ada dukanya ada. Manakala kita berpisah jauh dari keluarga aja kan sedih, bukan nggak sedih, sedih ada. Tapi bagaimana kita memanage kesedihan tadi? Manakala kita dapat katakan seperti anak punya pengawal murid 6 orang, 6-nya masih muda, santri bukan penjahat, mereka diculik, kemudian disiksa, dibunuh, setelah dibunuh difitnah lagi bahwa mereka yang salah. Ada rasa sedih ada, juga, bukan tidak sedih. Siapa yang nggak sedih? Nggak mungkin kita nggak sedih. Tapi bagaimana kita manage kesedihan kita tadi dengan sabar, jangan sampai mengantarkan kepada sikap putus asa atau sikap mengeluh menyalahkan Allah. Nggak boleh. Nah, sebetulnya suka duka ya memang harus kita hadapi dan harus kita kelola sebaik-baiknya. Insya Allah kalau itu yang kita lakukan, semua jadi baik buat kita. Karena Nabi yang mengatakan ajaban li amril mu'min. Kata Nabi, udah ajaib, udah urusan orang beriman. Semua urusannya khair, kata Nabi. Semua urusannya khair. Dan ini hanya orang beriman yang punya. Dia ketimpa senang, dia syukur, dia ketimpa susah, dia sabar. Udah orang beriman selalu khair dalam kehidupannya. Masya Allah. Mungkin banyak yang nyangka ya, berarti kalau antum sebenarnya waktu di penjara waktu itu ya, keluarnya berubah, udah jadi nggak kayak dulu. Ternyata masih sama juga gitu ya, orang nyangka apa yang bisa bikin kena mental biar jadi kemudian lebih bisa diatur. Ternyata antum sesuai jalan Allah aja gitu ya. Insya Allah. Karena di penjara pun, selama kita berkali-kali di penjara pun juga kita bisa jadi media dakwah. Saya dengar itu, ada yang jadi pengajian di sana. Di penjara kan, di penjara itu kan kita nggak dilarang untuk sholat berjamaah bersama, bikin pengajian, bikin daurah, bikin training. Tapi pada nangis pas antum pamitan tuh. Oh iya, jadi ya sama lah, kita juga nangis meninggalkan mereka. Karena mereka seperti yang terakhir ya, yang terakhir kita di penjara di blok narkoba. Nah, ini blok narkoba, isinya ini bandar narkoba, kurir narkoba, pemakai narkoba. Yang tadinya mereka nggak ke masjid, akhirnya rame-rame mereka ke masjid. Yang tadinya di masjid yang sholat cuma 2-3 orang, akhirnya jadi penuh itu masjid sampai keluar-luar. Telat sedikit nggak dapat tempat. Yang tadinya mereka nggak bisa baca Quran, mereka jadi bisa baca Quran. Dan saya waktu itu ditemani sama Habib Hanif, saya punya menantu. Ditemani sama Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis, saya punya kawan, sama beberapa ustadz yang lainnya. Dan kita bagi-bagi tugas. Yang ini ngajar fikihnya, yang ini ngajar Qur'annya, yang ini ngajar tauhidnya, akidahnya. Ya akhirnya berubah suasana di penjara kayak pesantren. Dari pagi sampai malam tuh selalu ada kegiatan keagamaan. Bahkan terakhir sebelum saya keluar, kita lagi berpikir, waduh, ini kan ada sholat Jumat nih. Nanti siapa yang jadi khotibnya? Khotibnya ngambil dari luar. Kalau datang, kalau nggak datang, bisa bubar ini Jumat. Kita buka kursus khotib Jumat.
Masya Allah. Jangan Buka kursus khatib Jumat yang ikut ada 20 orang. Masya Allah. Nah 20 orang itu kita ajarin apa syaratnya, apa rukunnya, apa adabnya, apa caranya. Masya Allah. Ada polisi yang ikut juga? Kenapa? Polisi ya, ikut? Polisi mengawasi. Mereka terus. Oh nggak ikut, maksudnya nggak ikut kelas itu? Enggak. Nah, jadi akhirnya kita ajarkan. Dan habis kita ajarkan, kita praktekkan langsung mereka satu-satu untuk khutbah. Jadi sebelum beberapa bulan sebelum kita keluar, itu yang khatib Jumat semua orang penjara. Nah, kita lihat, oh ini udah bagus, ini udah bagus. Kita naikkan satu-satu kita naikkan. Nah, yang sudah naik bagus lulus kita kasih sertifikat. Waduh. Sertifikat lulus sebagai khatib Jumat. Khatib Jumat. Nah, kemudian anak-anak ini kan ada yang dipindah ke Salemba, ada yang dipindah ke Cipinang. Ternyata begitu dipindah ke Salemba, dia bisa jadi khatib Jumat di sana. Yang dipindah ke Cipinang, dia bisa jadi khatib Jumat di sana. Nah, jadi itu muncul karena kekhawatiran kita ini kalau kita tinggal nggak ada yang bisa jadi khatib, gimana ini? Nah, akhirnya ternyata ada 20 yang bisa jadi khatib. Masya Allah. Dan bagus bacaan mereka. Bisa jadi khatib, bisa jadi imam. Nah, jadi kalau kita memanfaatkan waktu kita di penjara untuk dakwah seperti itu, kita nggak berasa di penjara. Iya. Cuman kita di luar dakwah, di penjara dakwah, cuma beda tempat aja. Iya. Sama-sama dakwah. Nggak ngaruh jadi ke sana. Nggak ngaruh ya. Jadi mau dimanapun posisinya selalu akan memberikan manfaat. Ini masa luar biasa. Amin ya rabbal alamin.